Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 3 tentang mata kuliah tugas akhir program ingin mempresentasikan sajian tentang tugas akhir program dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Triningsi MPD dengan nama-nama kelompok yaitu ada Arifia Utami, Nur Oktavi, Ali Duyanti, Muhammad Juli Nurudin, Edi Prasetyo, dan saya sendiri Muhammad Hardianto. Untuk selanjutnya, pada slide pertama akan dibacakan oleh Bu Arifia. Ya, pertama kali kita akan membahas tentang bab 1. Di bab 1 ini terdapat pendahuluan yang isinya adalah latar belakang, A. Latar belakang, B. Tujuan, C. Sistematika. Ya, selanjutnya Pak Har. Selanjutnya, A. Latar belakang. Seiring dengan perubahan paradigma pendidikan, guru diharapkan mampu mengambil keputusan baik ketika merencanakan maupun ketika melaksanakan pembelajaran, termasuk memecahkan masalah-masalah yang ditemukan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Melalui TAP atau tugas akhir program, mahasiswa sarjana FKIP UT akan dinilai di tingkat keprofesionalannya dalam bidang keilmuan, keguruan, dan pendidikan, serta kepribadiannya sebagai seorang guru. B. Tujuan. Dengan memahami apa, mengapa, dan bagaimana TAP, mahasiswa diharapkan memiliki kesiapan yang baik dalam menghadapi dan mengerjakan TAP atau TAP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Nur. Baik, yang C adalah sistematika sajian, yaitu tata urunan yang disajikan bab 1 berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan, dan sistematika. Bab 2 menguraikan konsep TAP yang meliputi pengertian, materi, dan bentuk TAP. Bab 3 menjelaskan penyelenggaraan TAP. Yang keempat, penutup. Bab kedua, konsep tugas akhir program. Yang pertama adalah pengertian TAP, kedua adalah tujuan TAP, 3 materi TAP, 4 bentuk TAP. Yang pertama, pengertian TAP. TAP singkatan dari tugas akhir program yang artinya tugas yang harus dikerjakan mahasiswa program S1 yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi maupun akademik. TAP berupa tugas yang berbentuk permasalahan, kasus, atau pernyataan yang diangkat dari masalah nyata, pembelajaran, bidang studi, atau pengembangan yang harus dipecahkan oleh guru. Tujuan TAP. TAP bertujuan untuk mengukur penguasaan kompetensi akhir mahasiswa melalui ujian yang menuntut mahasiswa mengaplikasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperolehnya dari berbagai mata kuliah dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran secara komprehensif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Juli. Berikutnya yaitu yang C, materi TAP. Materi TAP meliputi materi-materi yang berkaitan dengan penguasaan bidang ilmu, pemahaman peserta didik, pembelajaran yang mendidik, serta pengembangan kepribadian dan keprofesionalan yang dikemas dalam bentuk kasus. Adapun karakter soal dalam TAP menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi dan substansi TAP bersifat problematika, menyeluruh, dan terbuka. Bentuk TAP, soal TAP berbentuk uraian yang dikemas dalam kasus pembelajaran atau kegiatan pengembangan dan dilengkapi dengan serangkaian pertanyaan. Kasus yang ditulis mencakup unsur-unsur paparan peristiwa, masalah yang menjadi fokus, dan informasi terkait dengan masalah. Adapun tahap memecahkan masalah sebagai bahan berikut. Bisa dilihat dari bahannya, bagannya. Di situ ada membaca dan mempelajari kasus dengan cermat, kemudian mengidentifikasi sebagai informasi kunci atau penting yang terdapat di dalam kasus.
kemudian mengaitkan informasi-informasi tersebut sehingga muncul permasalahan atau pertanyaan dari kasus tersebut. Berikutnya menganalisis penyebab masalah dari kasus itu, kemudian mengembangkan alternatif pemecahan masalah. Berikutnya menganalisis kekuatan dan kelemahan setiap alternatif. Berikutnya memiliki satu alternatif yang dianggap paling efektif, kemudian menyusun dan menulis jawaban dari masalah atau kasus tersebut. Bab 3 terdapat penyelenggaraan TAP, yaitu ada peserta TAP, tutor TAP, dan pengelola TAP. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Edi. Selanjutnya, peserta TAP. 1. Syarat peserta TAP terdiri persyaratan akademik dan administratif. 2. Cara pendaftaran TAP. 3. Pembimbingan TAP atau secara tatap muka dan online. 4. Pelaksanaan ujian TAP. Itu ditentukan waktu dan lokasi ujian. B. Tutor TAP. 1. Kriteria tutor TAP sudah S2, menguasai materi TAP, berpengalaman mengajar minimal 1 tahun, telah mengikuti program penataran tutor dan mengisi surat kesediaan menjadi tutor. 2. Tugas tutor. A. Sebelum pembimbingan, membaca panduan TAP, memantapkan materi, menyiapkan kasus-kasus, pembelajaran dan cara penyelesaiannya, membuat rencana tutorial, dan membuat soal ujian. B. Pelaksanaan pembimbingan, melaksanakan rencana tutorial, menghadiri 8 kali pertemuan tutorial. C. Setelah pembimbingan, membuat rekapitulasi nilai tutorial dengan mengikuti rambu-rambu yang diberikan. Pengelola TAP atau UBBJJ. 1. Persiapan. Mengelola pendaftar TAP, merekrut tutor, membuat jadwal pembimbingan TAP, menetapkan lokasi pembimbingan dan ujian TAP. Mengomunikasikan jadwal dan tempat pembimbingan TAP kepada mahasiswa dan tutor, merencanakan dan mengusulkan pembiayaan kepada UT Pusat. 2. Pelaksanaan. Mengkomunikasikan pelaksanaan pembimbingan dan ujian TAP kepada mahasiswa dan tutor, memonitor dan memelihara keberlangsungan kegiatan pembimbingan dan ujian TAP, membuat laporan pelaksanaan pembimbingan dan ujian TAP, termasuk penyelesaian pengadministrasian keuangan kepada tutor, pengawas, dan pengelola. Bab 4, penutup. Panduan ini disusun untuk membantu mahasiswa agar dapat menghadapi TAP dengan sukses. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, silakan mengkonsultasikan kepada tutor dan pengelola TAP atau UPBJJ UT setempat. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.